ajaran yang Syiah atau apa tadi? Apa aja Ahmadiyah. tadi? Ahmadiyah. Ahmadiyah. Iya, iya, iya. Kalaupun ada Gus ya. Tadi ini begitu tadi ada isu tentang itu, ini baru saya buka ini deskripsinya Bang Ismet ini. Bang Ismet sudah ada disclaimer sebagian di sini. Ini apa saya bacakan ya, Pak. Bahasanya apapun yang ada di Zoom ini itu Bang Ismet tidak bertanggung jawab. Kalau Apa tidak hanya itu? ada, ini ada disclaimernya Bang Ismet. Kalau terjadi sesuatu di sini masa nggak bertanggung jawab sih? Maksudnya Harus minta tanggung jawab sama siapa? Ini disclaimernya ini saya bacakan ya. Pak coba. Ini mana tadi Bang Ismet ini? Ini saya baca nih sampai ini baru saya tahu ini. sekarang hilang lagi. Oh, bukan, jika terdapat video yang saya bagikan ini menyelisih hadis dan Al-Quran, ini saya kembalikan lagi kepada antum sebagai penikmat video ini. Mana menurut antum yang benar dan mana menurut antum yang salah. Dan saya pribadi tidak bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah. Mintalah petunjuk kepada Allah agar kita tidak menjadi sesat itu dan seterusnya. Di sini Bang Ismat sudah ada disclaimernya ini. Artinya beliau tidak bertanggung jawab secara pribadi, ya kan? Kalau dimaknai dalam hal nanti ada diskusi yang tadi banyak merujuk kepada Syiah atau Ahmadiyah atau aliran-aliran yang itu sifatnya menyesatkan. Tapi begini Gus, pertanyaan saya, ini kan Zoom-nya Bang Ismet, apabila di Zoom ini tidak ada Gus Romli, tidak ada orang-orang yang berkapasitas untuk mengkontraindikasi atau kontradiksi dengan orang-orang tersebut, apakah bisa Bang Ismet ini dihukumi dengan dosa jariah, Gus? Ya enggak juga. Enggak juga ya. Kalau beliau itu khususnya Bang Jaga Sukma dengan Gus Haji Erik Mubarik itu misalnya terpaksa nyelonong di sini bahas gini. Kita kan bisa reaction berikutnya. Oh, wah itu reaction atau undang lagi beliau berdua kita hadapi bersama, kan gitu aja. Oh, gitu aja ya. Nggak ada dosa misalkan nanti kan ada saya, ada siapa kan iya, saya, ada Umi Dini. Ya. Nanti suatu saat mendengar Umi Dini saja beliau berdua gemetaran, kayak jenengan suaranya kan gemetaran ini, tidak seperti biasa. Iya. Apa fitnah nih Bang B? Iya. Iya betul guys. Dilanjut aja guys. Itu ada Bang Firman guys. Oh, Bang Firman, monggo Firman. Keluh dan kaku terasa lidah. Kalau masalahnya kalau ada Umi di sini ya Romli aja ini kehilangan kesadaran untuk jalan keluar Zoom itu kemana gitu. Nah, iya, kehilangan konsentrasi juga nih. Iya. Betul. Muter-muter terus. Dijelasin itu Ustadz Romli tentang rapidahnya itu. Kenapa kok mereka tidak mau mengakui Umar dan Utsman itu gitu. Iya, jadi langsung bisa dijawab Abah Firman ya. Jawab aja. Jelasin supaya jadi mereka itu terutama Syiah 12 imam ya. Kalau Syiah Zaidiyah itu imam yang 6 ya, apa yang 7 itu di Yaman itu sama dengan kita, jadi mengakui Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Cuma persoalannya siapa yang lebih penting begitu aja. Terus mengenai yang lain sama dengan kita, itu namanya Syiah Zaidiyah, Imam Zaid namanya dulu, Imam Zaid bin siapa itu, Muhammad Bakir bin siapa, langsung ke Sayyidina Ali juga. Itu ulamanya yang terkenal, sering dipakai kitabnya oleh kita Ahlussunnah wal Jamaah di pondok-pondok itu, namanya kitabnya Nailul Autor, ulamanya Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syaukani. Nah itu kan, itu lain itu. Kalau Syiah yang Imamiyah yang banyak itu pengikutnya sekarang itu adalah meyakini bahwa sepeninggal baginda Nabi itu
hampir semua sahabat itu melakukan riddah atau murtad, tinggal apa 5 atau 6 begitu loh. Itu yang sangat tidak mungkin, sehingga itu berarti ini ya menjawab juga tentang ada ya satu hadis Abu Bakar ya, pada saat Abu Bakar mendapatkan kabar ya ini yang dianggap fitnah itu, bahwa kelak katanya sahabat-sahabat Nabi itu akan meninggalkan Rasulullah begitu ya. Dan pada saat itu keluarlah kalimat kasar ya, bahkan kotor ya dari Abu Bakar itu, dan itu didiamkan oleh Rasulullah. Kalau itu dianggap salah kan pasti Rasulullah akan menegur begitu kan. Nah ini mungkin terkait dengan yang Syiah yang golongan yang barusan ya. Yang melakukan fitnah bahwa sahabat Rasulullah itu akan meninggalkan Rasulullah itu kan. Iya. Itu kalau tidak salah itu teman-teman Syiah memframing 2 peperangan, perang Uhud dan perang Hunain ya. Di perang Uhud itu memang ketika baginda Nabi itu posisinya terjepit, umat Islam itu kan hanya ada 40 atau 30 sahabat yang melindungi beliau itu. Tetapi sebagian sahabat dari berapa itu pasukan Nabi itu meninggalkan, tetapi semuanya itu diterima pertobatannya oleh bukan seperti itu. Bahkan setelah itu sebagian sahabat pulang kembali atau masuk kembali kepada barisan itu, sehingga kita selamat dari kekalahan total di Uhud itu. Terus ada timbul pertanyaan, loh kalau memang Nabi itu sudah Nabi Rasul terbesar, mengapa kalah dalam perang Uhud, katakanlah begitu. Itu kan salah satu sifat dari 124.000 Nabi Rasul itu kan a'radul basyariyah ya, bersifat berkemampuan berkelakuan secara manusiawi kan, ya makan ya minum ya senang ya sedih ya bersuami beristri ya beristri ya bukan bersuami, beranak pinak berkeluarga ya, kadang-kadang kalah kadang-kadang menang, tetapi hampir 99% menang. Itulah bukti bahwa Nabi Rasul itu manusia juga, bukan malaikat, maksudnya begitu. Jadi Ustaz, itu yang peristiwa yang di Karbala itu masalah tentang Sayyidina Husain itu, golongan orang itu sampai saat ini itu apakah mereka itu termasuk golongan masuk ke dalam Syiah itu sendiri enggak? Iya, jadi begini. Yang kedua, setelah itu saya jawab jenengan. Yang kedua, hadis yang disampaikan, bukan hadis ya, teman-teman Syiah yang disampaikan Umi itu, di perang Hunain itu sebagian besar sahabat meninggalkan Nabi ya, ketika di lorong itu loh, ketika kita di panah-panah itu kan, kita masuk dalam lorong, jumlah pasukan kita besar sebetulnya saat itu, kita masuk di lorong sempit di panah-panah ya, perang Hawazin atau perang Hunain itulah, akhirnya banyak pasukan yang keluar. Tetapi Nabi memanggil Abbas, memanggil siapa, akhirnya pasukan itu kembali lagi sehingga kita menang. Jadi teman-teman Syiah itu memotong penggalan peristiwa. Di Hunain itu kita menang, akhirnya dapat rampasan banyak, akhirnya diberikan kepada mu'allaf itu. Itu yang pertama, jadi Hunain dan Uhud ya. Yang seperti yang Abah Firman itu tanyakan bahwa begini. Dulu apa kok ada suaranya kecil itu? Maaf. Bentar. Saya Mi. Umi. Oh. Umi ini Kan, suka main-main mengenai mic peristiwa juga, Karbala nanti itu, termiot juga itu nanti. Dulu sepeninggal Imam Hasan itu ya, kan umat Islam sudah diprediksi oleh baginda Nabi, ini anakku, ini menyebut Imam Hasan kan sebagai anak baginda Nabi, putra baginda Nabi, anakku ini adalah pemersatu dari kalangan umatku. Jadi setelah Imam Hasan itu kan waktu itu ada golongannya Sayyidina Muawiyah ya bin Abi Sufyan dan golongannya Imam Ali ya. Itu berarti dengan penyerahan kekuasaan kekhalifahan kepada kepada Muawiyah, katakanlah begitu, berarti Imam Hasan itu membenarkan dan membuktikan sabda Nabi bahwa anakku ini nanti akan
menyatukan umat Islam dari dua kelompok besar. Jadi kelompok Imam Ali dan kelompoknya Muawiyah umat Islam juga kan, dari pengertian dari hadis itu. Setelah itu baru Imam